warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianisa Safira, NIM E20193174. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dosen Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam videonya yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Apa sih itu ekonomi Islam? Nah, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan kepuasannya. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan primer. Contohnya seperti makanan. Nah, mereka akan makan agar kenyang, namun apabila kebutuhan terpenuhi, maka mereka akan merasa tidak puas apabila telah memiliki perekonomian yang meningkat. Nah, maka agar hubungan mereka terpenuhi, mereka itu akan memilih makanan yang enak, yang mereka sukai, dari yang awalnya ikan asin menjadi ayam bakar, pizza, burger, dan lain sebagainya. Nah, apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam sama halnya dengan ilmu ekonomi. Namun di sini itu tujuannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, di dalam dunia ekonomi itu yang berkembang ada dua, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Dan sekarang itu ada ekonomi ketiga, yaitu ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu merupakan ekonomi alternatif Islam supaya hidupnya lebih makmur dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Namun saya hanya menyebutkan salah satunya. Di antaranya itu ada ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Kemudian kapitalis dan sosialis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Nah, ekonomi Islam itu mekanisme pasarnya itu bekerja menurut maslahah, kemudian kapitalis itu dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Ekonomi sosialis itu lewat perekonomian pusat oleh pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Di sini terbagi menjadi yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang ketiga ada Al-Qiyas. Nah, kemudian dasar-dasar ekonomi Islam. Di sini terbagi menjadi yang pertama ada Tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua ada asidik dan amanah, yang berarti kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga mengakui kepemilikan individu dan umum. Dan yang keempat itu ada al-adlah atau keadilan. Dan yang kelima itu ada at-tawazun atau keseimbangan. Kemudian yang keenam itu ada at-ta'awun atau tolong menolong. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari Maghrib. Maghrib itu singkatan dari maisir, goror, dan riba. Di mana maisir itu bebas dari judi, goror bebas dari penipuan, dan riba bebas dari bunga. Nah, untuk selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Di sini yang pertama yaitu ekonomi Islam itu terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian yang kedua itu harta itu kepunyaannya Allah. Nah, dan manusia itu hanya sebagai khalifah. Kemudian yang ketiga larangan maisir, goror, dan riba. Kemudian yang keempat keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian yang kelima ada keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Kemudian yang keenam ada bimbingan konsumsi, yang ketujuh petunjuk investasi, dan yang terakhir zakat. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.